Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramun, asatidah, ustadzah, ibu nyai atau nenek-nenek, ya, kalau ada masih bujang ya, mbak-mbak gitu ya. Terima kasih waktunya Bu Diah yang kembali memberikan kesempatan kepada saya yang seharusnya bulan lalu, Ibu ya, saya ditugaskan untuk memberikan tausiah setelah Lebaran ya, tanggal berapa kemarin dia harusnya, yang katanya tiba-tiba harus libur karena ibu-ibu masih banyak yang mudik ya. Ternyata Jogja ini pelarian gitu ya. Kalau sudah sampai waktunya ibu-ibu pulang juga ke kampungnya gitu ya. Ya, saya akhirnya ditunda untuk menyampaikan di hari ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita ada masnya jadi saya kepancing Bapak Ibu ya. Meskipun tertunda sebulan tetapi akhirnya kita bisa bertemu kembali. Saya menyanggupi di bulan lalu itu biar menyampaikan selamat Idul Fitrinya itu pas gitu ya. Ternyata harus ditunda. Nggak apa-apa ya, saya sampaikan sekarang ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nggak ada terlambatnya, karena sebenarnya minta maaf itu tidak harus di bulan Syawal, tidak harus di Lebaran. Kapanpun kita punya salah, kapanpun kita punya khilaf, secepatnya kita mohon maaf. Karena dengan mohon maaf itu insya Allah akan mudah mengampuni kita gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya masih beda ya. Suaranya nggak tahu ini saya kok beda suaranya. Ini namanya sisa-sisa dari perjalanan jauh ya. Mudah-mudahan nanti nggak terus batuk ya. Kemarin saya coba setengah jam nggak batuk, mudah-mudahan ini lebih dari setengah jam nanti nggak batuk ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur sekali lagi di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang insya Allah akan memberikan manfaat buat ibu sekalian, yaitu satu, terhapusnya dosa-dosa ibu-ibu sekalian ya. Jadi orang yang mendatangi majelis ilmu itu salah satu hikmahnya adalah
dosanya diampuni oleh Allah. Yang berikutnya, orang yang di majelis ilmu itu dan membahas satu tema itu pahalanya melebihi sholat sunnah semalam suntuk. Ya, ibu-ibu semalam sholat sunatnya berapa kali? Berapa rakaat? Kiat pinten, Mbak? Kiat sedoso, kiat 11, kiat 2-3 rakaat. Ya. Berapa? Rata-rata ibu-ibu berapa? Kalau sholat malam berapa? 11. Alhamdulillah kalau konsisten 11. Saya pernah membaca satu riwayat itu Bapak Ibu, ibu ya. Kebanyakan dijalankan sebanyak 7 rakaat. Ya, tapi saya lupa di mana kitabnya yang saya baca itu, lupa saya. Maka saya nggak berani nyampaikan kemana-mana. Kalau kuat 11 ya monggo. Kalau kuatnya 7 monggo. Yang penting istiqomah. Nah ini kalah dengan padahal jenengan nggak sampai semalam suntuk ya. 7 rakaat, 11 rakaat itu kan hanya beberapa menit saja. Kira-kira setengah jam selesai belum? Selesai ya, nggak nyampe katanya. Ya, nggak nyampe setengah jam. Nah ini kalah kalau dengan pahalanya jenengan mendatangi majelis ilmu ini. Meskipun nanti yakin ada yang ngantuk. Ya, tapi sudah niat datang ke sini dengan ikhlas itu, insya Allah pahalanya sudah melebihi sholat sunat semalam suntuk. Persahabatan ibu. Kurun ya, mau ya? Mau. Maka pokoknya niatnya yang benar saja. Kuncinya niatnya yang benar. Pokoknya saya datang ke Masjid Syuhada di Rabu pagi, saya akan ngaji pun dong boten dong, bingung nopo bingung boten nopo. Yang penting niatnya tolabul ilmi. Insya Allah pahalanya gitu. Insya Allah pahalanya gitu. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu ya. Untuk opo ning Syuhada ya. Dapat apa ke pengajian? Ya banyak sebenarnya ya, banyak. Di antaranya 2 tadi itu. Sekali lagi bersyukur ya. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak-anak dan keturunan kita adalah termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini Bu Ketua rajin sekali beliau ini ya. Mudah-mudahan, mohon maaf kemarin sawalan saya nggak bisa tahu ya, nggak bisa datang. Saya masih di Kalimantan ya, saya sepulang dari Tanah Suci terus ke Kalimantan, misi di Kalimantan. Nah, pas jenengan ngadakan sawalan ya. Mohon maaf nggak bisa tahu, nggak bisa datang ya. Ibu-ibu, saya tadi sama yang disampaikan Bu Dia mau menyampaikan tentang Ramadan ya, mudah-mudahan nggak kadaluarsa ya, nggak kadaluarsa karena saya lupa nggak ngubah temanya. Nah, tahu-tahu sudah dicetak flyernya sehingga saya saya nggak rubah temanya, ya sudah terlanjur disebar nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu, Ramadan yang kita tinggalkan sebulan yang lalu itu adalah bulan yang istimewa. Istimewanya bulan Ramadan itu salah satunya adalah disebabkan adanya turun Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi mulianya Ramadan itu salah satunya disebabkan adalah karena adanya apa? Adanya Quran diturunkan di bulan itu. Maka banyak ulama yang menyebutkan apa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia karena Al-Quran itu. Ya. Orang yang belajar itu, ibu-ibu, semuanya baik, semuanya insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi di antara kemuliaan-kemuliaan itu yang terbaik
adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Terus oke, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita belajar ilmu dagang, kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu macam-macam, itu baik. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Tetapi dijamin orang yang terbaik di antara orang yang belajar itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Itu ya. Jadi ada tingkatannya. Ya. Sama, bulan itu banyak yang mulia. Misalnya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan Rajab. Terus bulan apa lagi? Muharram, gitu. Apa lagi? Dzulhijjah. Terus satunya Dzulqa'dah. Terus gitu. Itu mulia. Tetapi ada satu bulan yang lebih mulia dari itu adalah bulan Ramadan. Karena apa? Di situ ada Al-Qur'an diturunkan. Ya, jadi mulianya bulan Ramadan itu salah satunya adalah karena Al-Qur'an. Orang belajar itu baik, tetapi ada orang yang paling baik di tingkat di sisi Allah itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu, sekarang kita lihat apakah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh segala-galanya itu yang pernah kita lalui sebulan penuh di bulan Ramadan, sebulan lebih yang lalu kita tinggalkan. Kira-kira kita ini sukses enggak di situ, di dalam bulan Ramadan itu? Kita cek Bapak Ibu, ya. Yang pertama kita cek dari sisi pelaksanaan puasanya. Kira-kira puasa kita di bulan Ramadan kemarin itu sukses atau tidak? Jenengan yakin nggak sukses? Yakin nggih? Ya. Kalau nggak yakin gimana Allah memberikan? Harus yakin, ya harus yakin. Ya, jadi Ramadan kita ini sukses atau tidak adalah kita cek. Yang pertama dari sisi puasanya. Saya mau tanya, ada yang selesai puasa sebulan? Ada? Oh iya, Simba yakin ya selesai puasanya. Yeah. Saya kira yang muda-muda selesai. Loh ini pertanyaannya kok nggak kehalang ya gitu ya. Jadi kalau Simba yakin puasanya selesai sebulan. Yang kalau masih subur biasanya mesti tidak selesai ya. Ya, bukan berarti yang tidak selesai karena halangan tidak sukses, ya kan disuruh ganti kita. Nah, kalau tidak bisa puasa maka puasanya dianggap hutang, kecuali hutangnya ini nggak dibayar. Ya. Ibu-ibu kalau hutang puasa bayarnya cepat atau nunda-nunda? Nunda-nunda ya, saat sempate gitu. Jadi kita ukur puasa kita selesai atau tidak. Kalau selesai berarti sukses, gitu. Lah kita kan disuruh puasa. Wa man syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an itu fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau puasanya saja tidak sukses, berarti ya indikatornya tidak sukses puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kita cek puasa kita. Puasa kita di bulan Ramadan kemarin, puasanya benar atau tidak? Ya. Benar atau bukan? Puasanya, ibu-ibu, puasa mulai kapan? Kita puasa itu mulai fajar sampai datangnya maghrib, gitu, terbenamnya matahari.
Kira-kira sukses nggih? Dari sisi waktunya sukses, nggih. Ya. Nggak ada saya yakin ibu-ibu nggak ada yang geloyor seperti waktu kecil dulu kan nggak ada. Ya. Dulu kecil kan kalau sembunyi-sembunyi dari orang tua, ya masih ingat nggak ibu-ibu gitu ya? Nggak ingat ya? Di kampung saya ibu-ibu itu kan kita sambil ngembala kambing waktu kecil itu ya. Ngembala kambing itu ya kita lepas itu kambingnya ibu-ibu ya. Kita lepas nanti di satu wilayah gitu. Nanti kita tungguin ya. Yang temennya ke sana, di sini minum, yang diminum ya minumnya kambing itu, supaya tidak ketahuan sama temannya. Ini pengalaman kecil dulu, kalau sekarang ya enggak ya. Nah, jadi ini puasa yang benar, dalam puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Benar. Kemudian kira-kira puasa kita benar enggak? Menurut hakikatnya puasa kita kira-kira betul-betul puasa atau yang puasa hanya perutnya saja? Ya. Apa yang nggak bisa puasa kita ini apa? Mulut kita ini, ibu ya, itu sering tidak bisa diajak berpuasa. Kira-kira menurut ibu-ibu, ini jangan menilai orang, menilai diri sendiri. Ya. Kira-kira bulan Ramadan kemarin itu saya masih banyak ngerasani orang atau tidak? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Insya Allah enggak ya. Enggak kelewatan. Enggak kelewatan ya. Memang paling enak itu ngerasani orang ibu-ibu ya. Terus apa saja itu kita itu enggak tahu ya. Kok enak gitu kalau ngomongin orang kok enak itu ya, memang kodratnya manusia gitu apa ya. Jadi makanya ini sering diingatkan ya oleh para mubaligh, menyampaikan banyak orang yang puasa tetapi puasanya itu hanya dapat lapar dan dahaga. Ya salah satunya ya karena ini mulut ini yang nggak bisa menjaga. Ya monggo ibu-ibu yang bisa menilai diri masing-masing gitu. Saya kan hanya mengajak menilai diri kita masing-masing. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu puasa ini masih berjumpa dengan bulan Ramadan kemarin gitu. Tapi memanfaatkan perjumpaan itu seberapa jauh ya. Sekali lagi kita kembali ke ibu-ibu sendiri. Saya hanya mengajak mengukur saja. Ngukur kira-kira posoku wingi iki sukses apa ora gitu. Sukses apa tidak. Kelihatannya ya kalau dari fisik kayaknya berhasil. Ada tanda-tanda berhasil menurut ibu-ibu, menurut orang lain, menurut kita hanya diukur dari berat badannya. Gitu. Posomu berhasil, tapi aku turun 2 kilo. Ya, berarti berhasilnya dari sisi berat badan. Saya berhasil puasa saya, kenapa? Karena saya turun berat badannya 5 kilo. Ada yang gitu ibu-ibu? Nggak ada ya? Nggak ada, di sini nggak ada, di Masjid Syuhada nggak ada yang gitu. Semuanya nggak diukur begitu ya. Nah, jadi puasa kita benar, selesai dan benar. Jadi kalau ukurannya hanya berat badan, berarti suksesnya di berat badan. Ya monggo, itu kan pilihan kita ibu-ibu ya. Ora usah nggak tekno ustate, aku sing penting poso kuru. Malah terus diteruske ya, dilanjutkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Kok rajin yuk posane yuk. Bu, kalau kok puasanya rajin. Iya, ini alhamdulillah ini poso aku mudun 5 kilo tak teruske men sesuk mudun meneh 3 kilo meneh 8 kilo. Nah, berarti cita-citanya puasanya untuk menurunkan berat badan. Angsal mboten? Angsal. Ya angsal, tapi ya dapatnya itu maksudnya, gitu. Hanya dapat itu, tidak dapat nilai yang lainnya. Jadi ini pilihan ibu-ibu ya, pilihan. Nah, kalau
Saya ikut Gus Bahak saja lah, cara berdakwanya Gus Bahak. Terserah wong ku sak karepe, sing penting iki tujuane ning Allah ngono. Jadi kita belajar mengoreksi diri kita, Ibu ya, pagi ini. Jadi indikator yang pertama adalah indikator puasanya. Kalau Ramadan kita kemarin berhasil atau tidak dilihat dari puasanya. Satu, puasa selesai dalam hitungannya dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, dinilai puasa kita dari benar tidaknya berpuasanya. Puasa, benar-benar puasa, ingin menjaga segala macamnya, ingin menjaga lisan kita utamanya, maka kita akan bisa mengukur kualitas puasa kita. Oke, ini yang pertama. Paham ya Ibu ya? Paham. Gampang-gampangan aja lah, nggak usah repot-repot ceramahnya. Ya. Yang kedua, kita berpuasa, ibu-ibu, ini kita lihat kira-kira selama puasa kemarin itu kita bisa meningkatkan enggak, atau akidah kita semakin kuat atau semakin goyang. Jadi kan dilihat indikatornya atau barometernya dari puasanya gitu. Sekarang yang kedua, kita lihat puasa Ramadan kita itu kira-kira akidah kita, keyakinan kita kepada Allah itu semakin kuat atau semakin lemah, atau biasa-biasa saja. Kira-kira ibu-ibu gimana? Tambah yakin nggak dengan Allah? Tambah kuat nggak keimanan kita kepada Allah? Kalau kita semakin kuat, berarti puasa kita berhasil. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kalau puasa itu sudah digenapkan hitungannya, maka seharusnya orang-orang yang berpuasa itu kemudian bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Kemarin kira-kira ibu-ibu ikut takbiran enggak? Ya. Ibu-ibu ikut takbiran atau sibuk masak? Masak. Loh, ini kita ukur diri kita loh ya. Saya nggak ngarani jenengan, saya nggak nuduh jenengan. Ini kita cek aja puasa kita. Ya. Kebiasaan kita, ibu-ibu ya, itu kalau Lebaran sibuk apa? Masak. Padahal perintahnya jelas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kayak gini nih kira-kira tahun depan diulangi lagi apa enggak? Ya. Ini pengalaman bukan hanya jenengan ibu-ibu ya. Ibu saya itu kan meninggal tahun 97 ya. Ya, 97. Ya. Dan 97 kemudian 2000 ya 97. Sejak 97 atau sebelumnya saya tuh kalau Lebaran ibu-ibu tidak pergi ke masjid, tapi bantu ibu masak. Ya. Karena saudara saya banyak, jadi laki-laki semua, itu menjadi pekerjaan masak itu sesuatu yang harus di akhir bulan Ramadan itu. Maka saya kalau bantu ibu masak itu sampai jam 8, jam 9 malam baru selesai masak. Nah, saya begitu ingat ayat ini, itu saya ketawa sendiri. Kok dulu saya kok begitu gitu ya. Nah, ini saya mau tanya ke ibu-ibu, saya cek ke ibu-ibu itu. Kira-kira kemarin sama nggak dengan saya waktu kecil dulu? Enggak ya? Jangan ikut saya. Perintahnya itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, Ramadan tahun kemarin, tahun ini ibu, karena beberapa tahun ini kan lebarannya berbeda gitu. Ada yang lebarannya tanggal berapa kemarin? 21. Ada yang 22.
Nah, ketika saya di tanah suci itu bukannya apa ingin menyiapkan takbiran, tetapi ngelihat mohon maaf yang belum pernah ke sana, di samping Masjidil Haram itu kan ada jam besar itu Ibu ya. Jam besar itu yang sering kita lihat di foto itu kalau malam tanggal 1 Syawal atau malam tanggal 10 Dzulhijjah itu 1 Dzulhijjah itu nyala lampunya itu nyala ya. Jadi saya tidak ngejar takbirannya karena di Masjidil Haram tidak ada takbiran sore, ada takbirannya itu habis subuh saja. Yang saya kejar itu hanya ngelihat lampu itu, bagaimana maghrib itu kamera sudah dipasang itu, ini kira-kira nyala nggak? Kalau nyala berarti besok Lebaran. Betul Bapak Ibu, malam 21 ternyata sudah nyala. Ya, ini karena dalam rangka menjawab teman-teman di Indonesia, Pak Zainul, kira-kira Lebaran di Tanah Suci tanggal berapa? Ya ini yang saya kirim. Ya, saya kirim gambarnya, saya kirim suara saya supaya dibaca dan didengar oleh teman-teman di Indonesia. Karena ada yang masih ragu-ragu, Lebaran tanggal 21 apa tanggal 22. Nah, ini pilihan. Sekali lagi Ibu, kita di bulan puasa kemarin harus diharapkan ketakwaan kita, keimanan kita, akidah kita bertambah kuat kepada Allah. Kira-kira dapat ya ini ya? Insya Allah ya, insya Allah. Pun jenengan sendiri yang meriksa, yang melihat. Jangan-jangan setelah puasa malah ngerutu sama Allah. Wah, ternyata melarat poso ini panas, nggih, panas mboten Bu? Panas to mriki, panas. Nggih. Berapa derajat? Nggih. Berapa? Kalau Nyun Sewu di Mekah memang panas. Dari saya selama ini kalau Ramadan di sana mesti panas, jadi nggak ada bedanya, mesti panasnya. Kalau apalagi masih di bulan April, di bulan Mei gini panas Bapak Ibu ya. Sama panas. Nah, ternyata di Indonesia juga panas. Jangan sampai dengan suasana panas itu menurunkan akidah kita kepada Allah, menurunkan keyakinan kita kepada Allah. Panas harus apa enggak, yang penting kita berpuasa. Kira-kira dapat nggak ini? Dapat ya? Ya, yang kedua adalah kita ukur dari akidah kita. Kalau selesai puasa kita semakin takwa kepada Allah, semakin akidah kita kuat kepada Allah, berarti puasa kita berhasil. Pun jenengan sendiri yang bisa mengukur. Yang ketiga, ibu-ibu, kita mengukur kesuksesan Ramadan kita itu dari amal soleh kita. Ya, amal soleh ini kenapa Bapak Ibu? Amal soleh itu amal yang sesuai dengan perintah dari Allah. Bukan amal soleh itu yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, bedanya itu. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan perintah Allah. Banyak loh ibu-ibu ya, amalan yang menurut kita baik tetapi tidak baik menurut Allah. Nopo contohnya? Yes, banyak lah contohnya. Nanti kalau dicontohkan macam-macam, okay? Pokoknya diukur saja. Kira-kira kalau kita kerjakan itu sesuai dengan perintah Allah, maka itu adalah amal soleh. Apa yang terjadi di bulan Ramadan kemarin? Amal soleh apa yang paling kita kejar? Jadi ada hadis begini, ibu ya. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wasanantu qiyamahu, dan saya menyunatkan. Ngerti nggih? Menyunatkan nggih? Menyunatkan. Jadi Nabi itu memberikan amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Faman shamahu wa qamahu ihtisaban,
barang siapa yang mendirikan, yang puasa di bulan Ramadan dan mendirikan kesunahan-kesunahan tadi itu ikhtisaban, dengan ikhlas, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka apa janjinya Nabi? Kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Maka dia dikeluarkan dari bulan Ramadan itu dari dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi Allah mewajibkan puasa, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan amalan-amalan sunnah di dalamnya, dan barang siapa yang puasa dan mengamalkan sunnah-sunnah tadi itu dengan ikhlas dan semata-mata mencari ridho Allah, maka dia dikeluarkan dari dosa seperti dia dilahirkan atau seperti dia saat dilahirkan oleh orang tuanya. Ya, kita cek puasanya sudah harus, tetapi ada amalan-amalan soleh yang dititipkan oleh Rasulullah. Apa yang kita kerjakan? Biasanya orang di bulan Ramadan yang dikejar pertama kali apa? Sholat tarawih, gitu. Jadi hampir kita semua ibu-ibu itu tidak ada yang melupakan, tidak ada yang meninggalkan sholat tarawih, utamanya di hari pertama. Kok guyu berarti iya gitu. Gitu? Kalau ketawa berarti iya, ya. Terutama hari pertama. Maka kadang-kadang panitia, pengurus atau takmir itu bingung. Ini biasanya hari pertama nggak muat sampai ke jalan-jalan. Ya. Ya. Hari kedua mulai kurang. Berarti sama aja ya, berarti ya. Sama aja. Ya. Ya, Bapak Ibu, inilah bedanya kalau kita Ramadan di tempat kita, ya. Mohon maaf saya contohkan dengan ibadah Ramadan di sana, Bapak Ibu ya. Saya kalau melihat itu Mary itu ya. Jadi kalau kita bulan Ramadan itu ibu-ibu kalau taraweh di Masjidil Haram itu, kalau nggak berangkatnya duluan itu sholatnya di jalan, ya. Apalagi sekarang itu ibu-ibu di sana itu sering ditutup jalannya. Jadi kira-kira kalau sudah iqomah itu ya, itu sudah nggak boleh masuk ke masjid, meskipun di dalam kosong, ditutup jalannya sama askarnya ditutup. Yang sisanya sholat di luar. Nah, ini nanti kira-kira, ya alhamdulillah ibu-ibu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang sholat tarawihnya didiskon, ya, diskon ya. Ada yang tindak tahun kemarin Ramadan? Ada ibu-ibu yang tindak Ramadan kemarin? Gak ada. Tahun kemarinnya lagi? Gak ada. Ini banyak yang berangkat tahun ini, ya itu berdiskusi. Saya dengarkan saja di antara mereka. Sekarang Ramadan di sini tarawihnya dikurangi ya. Saya dengerin aja. Padahal pengurangan sholat tarawih ini berlaku sejak tahun 2022. Tahun 2022 ibu-ibu tarawihnya itu hanya 13 rakaat. Ya, 2 kali 5, 10 gitu. Kemudian 2 plus 1 untuk witirnya. Ini kalau malam 1 sampai malam 20 Ramadan. Ya. Nah, ada yang berangkat di awal. Yo, kemarin cuma 13. Ada yang berangkat di akhir. Wah, enggak, tarawihnya 23. Ya, saya dengerin aja. Nah, berarti ini orang berangkatnya saya bisa lihat. Berangkatnya berarti di awal. Oh, ini berangkatnya di akhir. Karena berubah Bapak Ibu ya. Kalau malam 21, tarawihnya 2 kali, sholat malamnya 2 kali. Habis sisa, tarawihnya 10 rakaat. 2 kali 5, 10. Terus berhenti. Nanti lagi, mulai lagi sholat malam lagi.
Mereka menyebutnya Qiyamul Lail. Jam 1 itu kira-kira nanti selesainya jam setengah 3 atau paling cepat itu jam 2 ya, jam 2 atau 2 seperempat itu paling cepat. Nah, ini beda lagi. Kalau yang tadi malam yang habis Isya itu 10, ini 13. 2 kali 5, kemudian tambah 2 plus 1. Jadi 13. Jadi semalam itu 23 rakaat. Kalau tahun-tahun sebelumnya ibu-ibu ya, itu malam 23 ya. Kemudian yang jam 1 itu 11 rakaat. Ini kalau yang tindak umroh di Ramadan tahun sebelum Covid 2019 misalnya masih dapat yang ini. Yang 23 sama yang 11. Kalau yang sekarang enggak, 2 tahun terakhir ini 10 sama 13. Kalau yang akhir Ramadan. Kalau yang 1 sampai malam 20 itu hanya 13 rakaat. Jadi ini yang dikejar, amal soleh yang dikejar di bulan Ramadan itu adalah yang pertama adalah apa? Sholat tarawih. Kira-kira kita bertahan berapa malam? Nah itu aja pertanyaannya. Ya ibu-ibu, kita mengukur keberhasilan Ramadan kita dari sisi amal soleh itu, kira-kira kita bertahan berapa malam untuk bisa menunaikan sholat tarawih. Ada yang full? Simbah full betul mbak? Tarawih pun mbak? Full? Gitu. Ya lupa. Dan di rumah nggak apa-apa, yang penting tarawih gitu, nggak apa-apa. Simbah berhasil. Yang lain ada yang full selama sebulan? Ada ya? Ada. Insya Allah yang sudah tidak datang bulan sudah bisa full. Ya. Yang tidak bisa full karena datang bulan kita anggap full karena itu sudah takdirnya ya, sudah qadarullah begitu. Jadi enaknya ibu-ibu begini, kita beramal soleh itu ibu-ibu ya. Misalnya gini, kita kalau melanggengkan sholat jamaah ya, ini mau saya titipkan ke ibu-ibu supaya tidak gelisah. Karena saya sering mendapatkan keluhan dari ibu-ibu. Ustadz gimana kalau saya ini kan kepinginnya sholat terus di masjid, tetapi saya kan mesti kehalang oleh apa? Kehalang oleh halangan menstruasi. Gimana cara mensikapinya? Begini ibu-ibu, ada hadis yang mengatakan kalau amalan itu dilakukan dalam waktu normal, misalnya ya sholat berjamaah selalu dikerjakan, kemudian ketika ada udzur syar'i, misalnya di dalam perjalanan, misalnya sakit, kok tidak bisa melakukan sholat jamaah, maka ketika sakit, ketika dalam perjalanan tidak bisa melakukan sholat jamaah itu, maka amalnya dihitung seperti sholat berjamaah. Kuncinya apa? Kuncinya ketika sehat, ketika longgar, dia melakukan perbuatan yang tadi, yang jamaah tadi. Kalau ini kan kasus menarik kemarin ibu-ibu ya, di waktu Covid itu banyak orang ribut gak bisa sholat ke masjid, gitu. Jenengan termasuk badan? Enggak. Kalau orang yang biasa sholat jamaah di masjid kemudian dilarang tidak boleh sholat jamaah di masjid, enggak apa-apa, karena dia dihitung sebagai orang yang sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Halangan syar'i, enggak apa-apa. Nah, yang ribut kan yang enggak pernah sholat jamaah, sudah takut mau kena mati, gitu. Nggih. Iki Covid ngudi aku keserang gitu. Nanti kalau saya diserang Covid-nya terus meninggal, padahal saya belum pernah sholat jamaah ke masjid. Bagi yang rutin jamaah ke masjid sebelum Covid, nggak ada masalah, karena pahalanya sudah dianggap oleh Rasulullah seperti orang yang sholat berjamaah. Nah ini sama dengan ini ibu ya. Kalau kita rajin taraweh kemudian tidak bisa taraweh karena halangan, maka insya Allah selama halangan itu pahala tarawehnya jenengan akan dihitung oleh Allah. Ya kira-kira tarawehnya gimana? Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu, kita di bulan Ramadan kan sering ada kajian, gitu, ada ceramah, ada majelis taklim, ya. Kira-kira
Kemarin ikut yang mana jenengan? Kalau saya dulu rajinnya ceramah menjelang buka berpuasa. Ini kan kerjaannya mahasiswa gitu. Saya yakin ibu-ibu enggak lah ya. Ibu-ibu enggak, masa masih gitu. Ibu-ibu sekarang dibalik. Sekarang ibu-ibu rajin menyiapkan berbuka puasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Dulu ibu-ibu banyak orang yang nggak mau makan takjilan itu karena puasanya takut hilang pahalanya. Aku mau lah, nanti posoku hilang gara-gara makan takjilannya ibu itu. Ada yang gitu dulu. Ya. Jadi enggak ibu-ibu. Wah, ini kalau saya cerita lagi di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi utamanya, kita itu digeret-geret ibu-ibu, ya, ditarik-tarik kalau mau buka puasa itu. Saya yang awal apa yang akhir kemarin itu, habis dari Raudhah saya kembali terus masuk ke masjid lagi ke Nabawi, baru sampai di pintu tuh ditarik-tarik sama yang menyiapkan buka itu, disuruh duduk di tempatnya itu. Udah disuruh duduk. Kalau kita biasanya gimana ibu-ibu? Kita nyiapkan 500, yang datang kira-kira sudah 450. Itu ketir-ketir takut habis apa takut tidak dimakan? Jujur ini jujur ibu-ibu. Mesti perasaan kita, waduh besar pentek. Halo, iya kan? Kalau sekarang enggak ibu, tarik orang, habis biarin aja habis. Ya, beda. Ya itu beda. Kalau kita kan sudah kelihatan banyak orangnya. Aduh, ini jangan-jangan, Mbok ya enggak usah disuruh masuk lah gitu ya gitu. Kalau enggak sana suruh masuk, suruh datang, suruh makan. Ya, ini sekali lagi kita di bulan Ramadan kemarin rajin untuk ikut majelis taklim. Terutama kalau saya dulu waktu masih mahasiswa sering ikut yang majelis taklim jelang berbuka. Jangan diikuti ini pengalaman masa lalu ya, masa lalu. Ya, yang berikutnya ibu-ibu, kita ukur amal soleh kita di bulan Ramadan itu kemarin dengan media atau dengan indikasi seberapa besar solidaritas kita kepada orang lain, rasa empati kita kepada orang lain. Ibu-ibu sekarang mulai banyak orang berpikir, mulai banyak orang mengkalkulasi. Jadi katanya puasa itu ingin menyelami, ingin menghayati, ingin merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu, gitu. Ada kan yang begitu? Ya. Ternyata di balik itu dia mengadakan pesta namanya buka bersama. Kira-kira masuk enggak itu? Ya? Masuk betul? Puasanya iya, kepingin sama dengan, mohon maaf, dengan orang yang fakir miskin, tetapi di balik itu mengadakan pesta buka bersama. Kira-kira kena enggak itu? Maksudnya kena enggak? Jenengan yang bisa mirsani, yang bisa ngoreksi dirinya itu jenengan. Saya ingin menunjukkan saja indikasinya. Ya, kira-kira masuk enggak tujuannya? Ya lagi kita ukur amal kita di bulan Ramadan itu dari sisi solidaritas kita, empati kita kepada orang lain. Kalau wujudnya bisa berupa infak, bisa berupa sedekah, bisa berupa membayar zakat, gitu. Itu bentuk apa? Bentuk konkretnya. Tapi secara umum kita lihat solidaritas kita kepada orang lain muncul nggak di bulan Ramadan kemarin. Kalau muncul berarti kita sukses. Jadi tilawah, kalau kita tilawahnya sukses, saya mau cek tilawah kita kemarin ibu-ibu, ada yang khatam 2 kali? Ada? Ada yang 3 kali? Enggak ada? Kalau 2 kali berarti sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu rata-rata sebulan Ramadan itu
tadarus khataman sama Jibril itu 2 kali sebulan. Kalau jenengan 2 kali berarti kira-kira sudah sama dengan Rasulullah. Ada yang sekali khatam? Banyak. Ada yang nggak khatam? Ada juga yang nggak khatam. Ini kalau nggak khatam ya terlalu gitu. Terlalu kata Roma Irama gitu. Lah sebulan kok nggak khatam ribut. Lah jenengan mau narjet berapa? Kata Ustadz siapa? Mita. Ya. Beliau menyebutkan kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa menyelesaikan Quran khatam sekali minimal, jangan harap bulan-bulan lainnya sebulan bisa khatam sekali. Saya cek lagi, ada yang nggak khatam? Ada. Lu nggak usah malu-malu ibu, ngaku saja, nggak apa-apa. Kalau nggak khatam di bulan Ramadan kemarin, ya diusahakan bulan-bulan berikutnya dikejar. Wes, aku tak menebus dosa dalam tanda kutip ya, tak menebus dosa karena Ramadan kemarin saya nggak berhasil menghatamkan membaca Quran sekali sebulan, maka di bulan-bulan berikutnya saya akan mentarget sebulan sekali khatam minimal. Ibu-ibu nggak usah khawatir jenengan kalau disibukkan membaca Quran terus khawatir semuanya berantakan, tidak. Ya, jangan khawatir. Sekali lagi saya ingatkan, jangan khawatir jenengan kalau pekerjaannya itu banyak disibukkan membaca Quran, terus perbuatan atau kegiatan yang lain berantakan, enggak. Coba buktikan. Ya. Buktikan saja. Timbang jenengan ngelamun baca Quran, ketimbang jenengan pekerjaannya enggak selesai-selesai, tinggal baca Quran. Raketan 1 halaman. Timbang ini pusing, mikir ini rambung, mikir ini gak rambung, mikir ini gak rambung, ini gak selesai, ini gak selesai. Ambil Quran, baca Quran. Minimal 1 halaman. Besok begitu lagi, ini gak rambung gitu. Lama-lama terprogram Bapak Ibu ya. Lama-lama pekerjaan itu akan terprogram sendiri, terselesaikan sendiri. Termasuk jenengan kalau bingung mau berdoa apa saja, sudah nggak usah bingung mau doa ini kok nggak nyampe, doanya nggak hafal, mau doa ini nggak hafal, mau doa ini, udah ambil Quran saja, baca Quran. Insya Allah dengan membaca Quran itu ibu-ibu, Allah akan memberikan jauh lebih baik, jauh lebih banyak ketimbang yang jenengan hanya berdoa. Ada hadisnya, jika ada orang yang disibukkan membaca Quran dibanding berdoa kepada Allah, maka Allah menjanjikan, mengiming-imingi, dia akan memberikan yang terbaik diberikan kepada yang membaca Al-Quran ketimbang kepada orang yang berdoa. Itu janjinya Allah. Maka jenengan kalau bingung mau doa apa, mikir anaknya kok begadul, kenapa begadul? Yeah. Mikir anaknya kok dikandani orang nurut gitu, mikir bojone napa bojone, nek bojone ini napa biasanya ngeyel. bojone ngeyel wacana Quran mawon nanti kembali sendiri Ibu. Tapi harus yakin jenengan ya, jangan ragu-ragu dengan janjinya Allah ya, harus yakin insya Allah ya. Nah ini tadi tilawah pun ya. Yang ketiga, yang keempat, supaya nanti ada pertanyaan, ibu-ibu, kita ukur keberhasilan kita yang keempat itu dari akhlak kita. Yang pertama tadi yang baru datang mungkin bisa dicatat, kita ukur puasa kita berhasil ada dari sisi puasanya, selesai atau tidak, benar atau tidak puasa kita. Yang kedua adalah akidah kita semakin kuat apa tidak kepada Allah. Yang ketiga, amal soleh kita, kira-kira bulan puasa kemarin berapa yang bisa kita kerjakan dan berapa yang bisa kita amalkan. Yang keempat adalah kita ukur dari akhlak kita. Ibu-ibu sudah tahu bahwa puasa itu adalah madrasah. Puasa itu adalah pelajaran yang paling berharga buat kita. Apa yang bisa kita kendalikan di puasa? Akhlak apa yang bisa kita tampilkan di bulan puasa? Yang pertama barangkali ibu-ibu kalau di bulan puasa mesti tidak gampang berbuat dosa. Nggih. Meskipun tadi di awal saya matur
puasa itu bisa-bisa hilang pahalanya gara-gara karena sering ngomongin orang. Tetapi yakin ibu-ibu, selama puasa itu dalam diri kita sudah ada rasa, sudah ada keinginan untuk menahan, gitu. Oh, iki lagi poso, ojo ngerasani, engko bar buka wae. Nggih. Tapi kan minimal selama puasa tadi itu gitu, sudah ada upaya untuk menahan tidak berbuat dosa. Ono tanggane ngeweng-ngeweng ngejak padu, eling, oh iki lagi poso, rasa dilayani sok bar bodo wae. Nggih. Jadi ini menjaga akhlak ya. Akhlak kita di bulan puasa kemarin kira-kira masuk enggak, dapat enggak kita? Jadi kita ukur dari apa? Dari akhlak kita. Yang pertama, akhlak itu bisa dilihat dari kira-kira kita bisa enggak untuk menahan supaya tidak gampang berbuat dosa. Iya, puasa itu godaannya macam-macam ibu ya. Rasa korupsi, Pak. Bapak itu kan nih, Pak, nek poso rasa korupsi. Subar boto bae. Kira-kira kemarin bulan puasa KPK ada yang nangkep nggak ya? Ada yang ditangkap ya. Saya nggak ngikutin. Tapi nggak sebanyak biasanya, nggak sebanyak setelah selain bulan puasa biasanya ya. Karena orang bisa menahan berbuat dosa. Maka di hadis disebutkan kalau ada orang yang ngajak berkelahi, ngajak bertengkar, gitu, disuruh bilang ini so imun. Aku lagi poso. Soalnya ini orang poso gelutan, gitu. Ya, jadi bisa menahan tidak berbuat dosa. Yang kedua, akhlak kita ibu-ibu selama berpuasa itu dituntut untuk hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Hati-hati kalau poso niku, gitu. Napa? Mau petentang-petenteng sama orang ya mesti ditahan. Mau ngelabrak orang juga ditahan, gitu. Jenengan napa mentolo wong poso Senin jenengan seneni? Gitu? Tega jenengan kalau ada yang kurang puasa gitu ya. Oh, kadang-kadang salah saja, bikin ora poso wis ya gitu toh. Jadi kita berhati-hati dalam bersikap dan bertindak supaya tidak menyinggung orang. Ya tadi ini kalau dikaitkan dengan ngomongin itu yang masuk juga. Rasalah ngerasani wong. Memang ya Allah, saya kadang-kadang ingat ayat Allah itu ya, ibu-ibu ya. Kalau Allah itu wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Besok itu orang itu akan tunduk layu di hadapan Allah karena kedolimannya. Ya, karena kedolimannya. Wa qad khaba man hamala dzulma. Dan sungguh orang yang rugi kalau dia datang di hadapan Allah itu dengan perbuatan dolimnya. Lah, dolim itu kan yang paling banyak dari mana? Dari tangan sama mulut, gitu. Akhir-akhir ini saya sering merenung ibu-ibu. Kedoliman yang paling susah hilangnya itu kedoliman dari mulut kita. Nah, kita itu sholat itu kan selesai tuh. Insya Allah sholat itu sudah nggak ada yang diragukan lagi. Tapi bar sholat itu wis muncul meneh. Assalamualaikum. Ambune. Gitu? Lagi salam niku pun muncul mulai klambine iku meneh wingi meneh. Nate jenengan gitu. Enggak ada ya di suatu enggak ada, sebenarnya enggak ada. Enggak ada. Ya. Ya. Kalau orang pakai satu baju itu dirasani, gitu. Pakai baju gonta-ganti juga dirasani. Ini jenengan pilih yang mana? Pilih ngerasani gitu? Pilih ngerasa. Nah, kalau ngajinya tasawuf itu begini, Ibu, ya. Orang punya baju satu, ya.
dengan orang punya baju 2, dengan orang baju 3, itu hisapnya nanti itu paling ringan yang bajunya 1. Loh, jenengan pun mulai eling toh, tengah lemari niku pinten lemari bajune. Hati-hati loh ibu ya. Tenan hati-hati nih, jenengan besok hisapnya itu banyak, ya. Lah ada orang itu baju itu sehari ganti 3 kali. Ini baju pagi, ini baju siang, ini baju malam. Kali 30 hari, berarti berapa itu? Wah pun. Ada yang baju dipakai 2 kali, 3 kali sudah nggak mau pakai lagi. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang sampai lupa, kok saya punya baju itu ya, gitu. Oke, ada yang lupa? Kalau enggak, ini yang mereka loh, lere parang tritis mereka beri. Yang mereka buatan nenten. Jadi ibu-ibu, jenengan ampun gampang nyimpen pakaian teng lemari yang tidak dipakai. Lu nanti ditanya sama Allah itu, gitu. Saya mau kasih contoh, ya. Saya kasih contoh supaya ada gambarannya bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu hari, ya, ini ceritanya. Ini beda, tidak kasus pakaian. Nanti kalau kasus pakaian nanti terlalu ekstrim. Meskipun nanti ke sana arahnya, gitu. Jadi suatu malam ibu-ibu, Rasulullah itu kelaparan. Rasulullah itu orang yang paling mulia, nabinya Allah, gitu. Itu suatu malam kelaparan ibu-ibu. Kelaparan terus keluar rumah. Ya. Terus keluar rumah. Wong ngele lah, kreatif tuh gitu. Ngele terus medal saking daleme, keluar dari rumahnya. Ini memang rumahnya Rasulullah berapa ibu-ibu tahu? Rumah Rasulullah itu ukurannya 4,7 kali 4,9 meter. Ini kira-kira kali saya mau tanya seseorang nggak enak. Pokoknya jenengan saja yang itu. Ruang tamu jenengan ukurannya pinten? Dibandingkan dengan rumahnya Rasul. Rumahnya Rasulullah itu 4,7 kali 4,8. Ada yang nyebut 4,9. Itu berarti nggak nyampe 25 meter nggih? Nggak nyampe nggih? Nggak nyampe. Pun jenengan pirsani, ruang tengah jenengan, ruang keluarga berapa meter? Ini orang yang mulia, orang yang pasti bisa memberikan syafaat. Suatu malam kelaparan, terus keluar dari rumah. Keluar dari rumah enak-enak gitu merenung. Nabi itu kalau pusing, kalau bukan pusing apa ya, kalau sedang banyak masalah ibu-ibu memikirkan umatnya, itu beliau keluar dan langsung menatap ke langit. Ya, menatap ke langit, berdoa kepada Allah, memohon pada Allah. Seperti halnya yang disebutkan di kasus peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi didapatkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, ya. Itu kan diawali dari qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Allah menyampaikan, Muhammad, saya sering mendapati engkau menatapkan wajahmu ke langit. Maka perintahnya kemudian adalah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Karena Nabi sering diajak, Muhammad, katanya kamu itu bawa apa? Bawa ajaran baru. Tapi sholatnya kok sama, masih menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Diledek terus. Nah ini Nabi kalau sedang gundah gulana itu terus keluar, terus menatap ke langit. Nah sama dengan ini. Ketika kelaparan, Nabi keluar dari rumah. Lagi enak-enaknya menghadapkan wajahnya ke langit, lagi merenung gitu, menghayati kelaparannya itu. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Ya. Abu Bakar datang tanya, Rasulullah, kenapa engkau malam-malam begini kok keluar dari rumah? Apa jawabnya Rasulullah? Wallahi Abu Bakar ma akhrajani illal ju'.
saya tidak keluar malam ini kecuali apa? Dalam keadaan lapar. Nabi tanya balik ke Abu Bakar, lah kamu kenapa Abu Bakar kok malam-malam begini keluar? Jawabannya sama, wallahi ma akhrajani illal ju. Demi Allah Rasulullah, saya tidak keluar kecuali saya juga dalam keadaan lapar. Kira-kira masuk akal enggak ini? Gitu? Bagi orang sekarang loh, ya. Kira-kira ada enggak sekarang presiden yang kelaparan gitu, ada enggak? Enggak ada gitu. Tapi Nabi kelaparan, gitu. Abu Bakar kelaparan. Lagi anaknya berdua ngobrol, datang Umar. Kitik Umar datang. Loh, Rasulullah, Abu Bakar kok malam-malam keluar gini kenapa? Nah, terus mereka berdua tanya, lah kamu kenapa Umar kok malam-malam begini keluar? Jawabannya sama, wallahi ma akhrajani illal ju. Ya Allah, demi Allah Rasulullah, demi Allah Abu Bakar, saya tidak keluar dari rumah ini kecuali dalam keadaan lapar. Ibu-ibu, tiga orang ini kuburannya dijejer di sampingnya Raudhah, dan tiga orang ini orang yang mulia, yang termulia di jagat raya ini, itu pernah mengalami kelaparan. Dan apa yang dikerjakan, singkat cerita, dia bertamu ke Ayyub Al-Ansori, kemudian di sana disuguhi makan, disembelihin kambing, kemudian dimakan, dan setelah makan dari rumah itu Rasulullah menyampaikan satu ayat, summa latus alunna yauma idin anin naim. Abu Bakar, Umar, kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini pasti akan ditanya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok di hari akhirat. Masya Allah, ibu-ibu ya. Ini kembali ke baju tadi. Ini kan hanya, ya, tadi saya cerita, ini nggak ada hubungannya, tapi kira-kira ya sama kasusnya itu. Ibu-ibu, bajunya yang kemarin yang warna merah kok nggak dipakai sudah lama. Ngapain? Disimpan. Gitu? Bisa di akhirat ditanya ibu-ibu. Bu Fulana, kemarin bajunya di lemari yang itu kok disimpan rapi terus sampai berapa tahun. Kenapa nggak disumbangkan ke orang? Kenapa belinya banyak-banyak? Gitu ya. Pokoknya semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Dan memang orang yang suka nyimpan-nyimpan itu ibu-ibu, itu jenengan baca di surat Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wadada. Wahai orang yang suka nyimpen-nyimpen, yang suka ngitung-ngitung itu, baca di surat Al-Humazah. Kira-kira apa ancamannya? Ancamannya apa? Mau kan jenengan nanti baca sendiri. Saya tunjukkan suratnya saja. Jadi apa? Kemudian yang ketiga, akhlak yang yang kita ukur di bulan Ramadan kemarin adalah akhlak yang berupa kejujuran. Ya. Tadi yang pertama kan tidak gampang berbuat dosa, gitu. Yang kedua bisa menjaga sikap dan tindakan, ya. Kemudian yang ketiga, bisa enggak pelajaran kejujuran di bulan Ramadan itu kita dapatkan atau tidak? Ya. Ibu-ibu kan kita bisa merasakan kalau mau curang di bulan Ramadan kan mesti takut kita. Arep ngapusi koncone, ora poso. Sesuk wae. Arep ngapusi koncone enggak berani karena masih bulan puasa. Siang hari iki hitungane sakjane ora sakmene ning semene. Arep ngapusi ra sido. Kowe nek dihitung sakmene iki badine sakmene. Ya. Kalau dihitung segini untungnya segini. Nek bulan puasa biasanya enggak gitu. Anu wae ben. Ya. Sesuk wae nek bar poso. Jujur gitu. Jenengan kalau dikasih uang belanja sama suami jujur gitu. Jujur. Kalau nggak jujur ya nanti rugi sendiri.
jujur. Jadi kejujuran di bulan puasa itu, ibu-ibu, bisa menjadi tolok ukur keberhasilan kita di bulan puasa. Yang terakhir, ini tinggal 15 menit lagi. Yang terakhir, akhlak kita di bulan Ramadan itu kita bisa ndak mengendalikan diri kita. Ya. Tadi tidak gampang berbuat dosa, hati-hati dalam bersikap bertindak, kemudian bisa mempertahankan kejujuran. Yang terakhir, ibu-ibu, bisa nggak kita mengendalikan diri kita? Mau marah nggak jadi, gitu? Kalau bulan puasa, mau nyeneni tonggone ora nggak jadi, mau ngelabrak madunya juga nggak berani. Oh, berani ibu ya, kalau puasa, kalau sama madu berani ya, berani. Yang nggak punya madu ya jangan ngelabrak tetangganya, nggak apa-apa. Orang itu biasa aja lah ibu ya, ada yang punya istri 4, ada yang punya istri 3, istri punya 2, punya 1. Itu kan kodratnya orang masing-masing. Jangan nggak boleh marry, ya nggak boleh marry. Kok enak itu istrinya 4, itu nggak boleh marry. Aku rano koncone gur dewenan, nggak boleh marry. Biasa aja, hidup itu biasa ya, begitu ya begitu ya, begini aja ya. Jadi bisa mengendalikan diri. Kayaknya sudah cukup Bu Dia ya. Nanti kita lanjutkan dengan barangkali ada yang mau mengomentari. Kalau tidak ya kita akhiri. Ya. Monggo kalau ada yang mau menanggapi. Ya, ibu-ibu, biasanya Ramadan berhasil atau tidak bisa diindikasikan bulan berikutnya semakin bertambah. Maka bulannya disebut bulan Syawal. Sebenarnya ibu-ibu, setiap bulan itu semuanya punya keistimewaan masing-masing. Ya. Kalau sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, berarti sudah masuk bulan haram, gitu. Ya, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Syawal mulai waktunya orang menjalankan ibadah haji. Ibadah haji itu ibu-ibu mikot zamannya, waktu pelaksanaan hajinya itu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka sebenarnya setiap bulan itu sudah ada pemicunya untuk supaya orang itu meningkatkan amal ibadahnya. Misalnya Ramadan dengan Syawal itu harusnya meningkat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti Muharram lagi, bulan suci lagi. Kemudian seterusnya, selalu ada bulan yang di situ Allah memberikan iming-iming untuk meningkatkan amal. Nah, persoalannya gimana kalau bulan kemarin itu bisa meningkat amalnya, kemudian bulan ini kok menurun amalnya? Ya itulah manusia, ibu-ibu ya, manusia. Maka Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, tinggal kita saja mau menjaga mana, menjaga terus berkurangnya atau menjaga bertambah, meningkatnya. Ya itu aja kita tinggal. Kemarin kok saya enak saja melakukan sholat jamaah ke masjid itu seminggu full, nggak ada yang terlewat. Tiba-tiba bulan ini minggu pertama saja sudah loyo, gitu. Sudah malas ke masjid. Ya saya tak maghrib sajalah supaya rame-rame ke masjid. Isaknya enggak, subuhnya enggak, duhurnya enggak, asarnya enggak. Gitu. Jadi kita jaga keimanan kita itu setiap saat. Itu kuncinya. Ya. Bukan berarti kemarin tidak diterima. Insya Allah yang lain. Cuman ini kondisinya sedang berubah. Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, monggo. Yeah. Ibu-ibu membayar puasa yang terhutang itu sampai kapan? Waktunya sampai menjelang. Berarti ini waktunya masih panjang. Ya, jadi ini kondisional aja ya. Kalau jenengan memang hitungannya pas ya nggak apa-apa, pas. Ya. Tapi waktu membayar hutang itu sampai menjelang
puasa berikutnya. Artinya apa? Kalau tidak dibayar bulan ini, boleh dibayar bulan depan. Gitu aja, nggak usah. Jadi gini ibu-ibu ya, yang sering orang salah ya, mohon maaf, ini bukan berarti saya menyalahkan orang ya. Jadi fikih itu ibu-ibu ada istilah gini, ada waktu melaksanakan kewajiban itu istilahnya mudoyak. Mudoyak. Ada waktu menyelesaikan perintah itu namanya muwassa. Ya, mudoyak sama muwassa. Muwassa itu luas, longgar, waktunya longgar. Seperti tadi membayar puasa, itu waktunya sampai menjelang puasa berikutnya. Tapi yang mudoyak itu waktunya terbatas. Puasa Ramadan, nyun sewu yang nggak punya halangan ya, itu waktunya ya tanggal 1 sampai tanggal berakhir Ramadan, tanggal 29 apa 30 Ramadan. Itu namanya mudoyak. Nggak bisa ditukar lagi kecuali yang berhalangan. Kalau berhalangan berarti ada rukso gitu. Ya. Sholat duhur itu ya mulai adzan sampai waktunya menjelang adzan sholat asar. Jadi jenengan sholat duhur jam, misalnya duhurnya jam 12 ya, jam 12, asarnya jam 3. Jam 12 sholat duhur boleh. Jam 1, setengah 2, jam 2.45 boleh. Gitu? Boleh. Karena waktunya itu, duhur itu waktunya duhur sampai asar. Jangan kalau ada orang sholat duhur, kok sholatnya jam 2, jangan dirasani. Sholat kok jam 2 lagi sholat duhur. Sing salah malah sing ngerasani gitu. Ya, cuman ada iming-iming ibu-ibu ya. Afdhalus sholati fi awwali waktiha. Sholat yang paling utama itu adalah di awal waktu. Beda gitu? Utama dengan bolehnya. Wah, ini kalau musim haji ibu geger nih masalah lempar jumroh. Ya. Lempar jumroh itu ibu, kalau pas tanggal 10 Dzulhijjah namanya lempar jumroh Aqobah. Itu waktu afdolnya itu waktu duha. Tapi jadwal dari muasasah, jadwal dari kerajaan itu, orang Indonesia itu pasti tidak boleh melempar di waktu duha. Bolehnya nanti dikasih waktu setelah duhur atau setelah asar. Wah, ini sih kenceng loh Bu ya. Orang pokoknya waktu duha. Kenapa dilarang waktu duha? Karena mengingat keamanan, keselamatan. Maka dialihkan waktu setelah duhur yang agak longgar, waktu asar yang agak longgar. Beberapa tahun kasus begitu. Bagi yang pokoknya afdol ya nggak apa-apa kalau bisa. Ya. Artinya kalau orang yang melempar jumroh di waktu habis duhur, habis asar boleh. Meskipun afdolnya di waktu duha. Ya tadi sama, sholat itu ada waktunya. Sholat isya sampai sholat apa? Sampai sholat subuh. Yang sholat isyanya jam 1 boleh nggak? Ada yang bilang, loh jam 1 sudah bergeser hari tanggal berikutnya. Ya kalau ngitungnya dari hari Samsiah berbeda gitu. Ada orang, wis jam 1 rasa sholat, wah tambah bejat meneh niki. Kok tangi-tangi jam 2, burung sholat isya. Wis telat terasa sholat isya, langsung apa? Sholat tahajud iki tekon di meneh. Ya. Jadi gitu, waktunya itu ada masa. Waktunya subuh sampai sebelum terbit matahari. Tangi jam 5, kira-kira matahari terang langsung sholat. Nah, kalau ketiduran kan boleh gitu ya. Cuman tadi ada waktu afdol sholat, afdolus sholati fi awwali
waqtiha. Salat yang utama itu di awal waktu. Bukan berarti tidak di awal waktu terus salatnya enggak sah gitu. Cuman tidak afdal. Kan beda afdal sama sah gitu. Ya, tadi sama dengan lempar jumroh itu. Jenengan besok itu kalau ada saudara yang tidak haji, gue lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah jam piro? Aku jam 12, aku bar duhur, aku bar asar. Ora sah. Kenapa? Harusnya waktu duha. Ya, waktu duha itu afdolnya, ya toh. Nah, gitu nanti kalau wah pokoknya macam-macam. Kalau saya ngantar jamaah haji itu macam-macam ibu-ibu ya. Banyak ceritanya ya, banyak ceritanya. Nggih, sampun? Satu lagi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan surat Lumazah, Kak. Ya. Di sini kan disebut celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Batasannya gimana ya, Kak? Mengingat hukumannya kok mengerikan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mematur itu gak enak sendiri, Bu ya. Ternyata jenengan malah tanya di situ. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah wail, neraka wail hukumannya bagi orang yang suka niru-niru. Niru-niru, nggih. Humazatil lumazah. Orang yang suka niru-niru, melecehkan orang, mengumpat. Sering dulu ada yang suka menirukan suara seseorang, gitu aja kok repot gitu ya. Itu dibahasakan dengan di mana-mana. Itu diancam sama itu. Ya. Ada orang yang yang suka meledek-ledek orang itu ya, itu diancam sama itu. Yang percaya, yang nggak percaya ya nggak ada masalah ibu-ibu. Ini kan kembali ke keyakinan kita. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang suka menghitung-hitung. Aku iki nek duwe dik sakmene, sesuk nek tak sumbangke sakmene kurang sakmene. Aku duwe duit sakmene, lha apa aku bayar zakat sakmene kae. Iki hasil-hasilku dhewe, gitu. Kan banyak yang gitu. Ibu-ibu, saya beberapa kali saya berdiskusi sama orang. Gini, kalau kita punya uang sedikit itu gampangnya bayar utangnya, bayar zakatnya. Kalau dihitung 2,5% dari 1 juta berapa? Berapa? 25.000 gitu. 25% dari 1 juta itu 25.000. Kalau 10 juta 250.000. 100 juta 2.500.000. 1 miliar pinten? Pinten Bu? 25 juta. Saya hitung aja, nanti saya biar gak lupa gitu. Kalau 10 miliar 250 juta. Jenengan pun bayar tereng niki zakatnya. Bukan atas sampun. Bu Ketua, sampun bayar toh? Sehingga atas zakat sampun nggih? Insyaallah sampun. Artinya beliau punya uang 250 miliar dan 10 miliar. Kira-kira ibu-ibu gampang mana memberikan yang 25.000 sama yang 250 juta? Berapa? 250 juta. Nah iya. Tapi ngelong kene lho, Bu. Bukan ngitung dari 10 miliarnya, ngelong kene yang 250 juta itu. Kadang-kadang kita berat. Yakin jenengan 1 juta terus disuruh bayar. Ayo bayar zakatnya selawe aku. Wes ora nganggo mikir, gitu. Nggih. Loh, terus saya itu kemarin ingat ada berita beredar sekian triliun
gitu. Sekian triliun itu zakatnya pinten? Nah ini jama'a malau wa'ad rakawel ibu ya. Ya diukur aja lah ya, diukur masing-masing. Ya diukur masing-masing. Ya gitu, itu maksudnya, gitu. Jadi ya batasannya ya ke kita masing-masing. Ya tadi kan dicontohkan baju itu kan karena kita sering ya ibu-ibu ya, kita sering, saya yakin hampir sama semuanya. Baju itu dilihat berapa yang dipakai, berapa yang disimpan, lebih banyak yang disimpan. Saya hanya mengingatkan saja, kalau jenengan nggak setuju nggak apa-apa. Alah, mau baju kok diurusi. Nanti kalau ditanya, Bu, kelambimu biyen ora kok kayak wong kok simpen ngopo? Nah, itu sudah nggak ada pertanyaan, sudah nggak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Besok di akhirat itu Bapak Ibu tidak ada lagi nilainya harta dan anak, kecuali anak yang soleh, kecuali harta yang kita sedekahkan. Yang lain hilang, muspro. Rekening jenengan ada berapa miliar, ada berapa triliun, muspro. Kecuali yang jenengan sedekahkan atau harta itu dipergunakan oleh ahli warisnya dalam kebaikan. Nek nggo rebutan tambah ra karu-karuan. Gitu? Nah itu. Nah, selama Ramadan kemarin itu kita dilatih untuk gampang sedekah, untuk gampang memberikan. Itu. Nanti gitu ya. Pokoknya nanti dikaji lagi ya. Surat Al-Lumazah itu dikaji lagi, dicari tafsirnya biar jenengan semakin mantap. Maka ibu-ibu sebenarnya bagi orang yang orang yang takdirnya masing-masing itu ada iming-imingnya. Kalau orang yang ditakdirkan tidak punya, iming-imingnya gini. Setiap pintu itu ada kuncinya. Apa? Setiap pintu ada kuncinya. Dan surga itu kuncinya adalah, atau pintunya itu senang kepada orang yang miskin. Jadi ini iming-iming bagi yang nggak punya uang, gitu. Ada lagi iming-imingnya orang yang nggak punya itu, ibu-ibu, nanti 500 tahun lebih duluan masuk surga ketimbang yang nggak punya uang. Orang yang nggak punya uang, orang miskin, 500 tahun lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Jenengan pilih yang mana? Ya, ada lagi ceritanya orang kaya gini. Besok ada orang 4 golongan antri di depan surga. 1 orang yang mati syahid, 2 orang yang hajinya mabrur, yang ketiga orang yang gemar menyampaikan ilmu kepada orang lain, yang keempat adalah orang yang suka berderma atau dermawan. 4-nya ini rebutan masuk surga duluan, ibu-ibu. Siapa di antara 4 ini yang masuk surga? Ternyata yang lebih duluan masuk surga adalah orang yang banyak dermanya, banyak sedekahnya. Kalau jenengan ingin rebutan di pintu surga, maka banyaklah uangnya, dan uangnya itu disedekahkan. Ini jadi masing-masing punya dalil. Ora apa-apa aku sugih, sesuk aku tak rebutan ning manggon mlebu swarga. Ora apa-apa aku miskin, sesuk pintune swarga itu seneng karo wong sing miskin. Artinya hidup itu, ibu-ibu, saya mau matur, biasa-biasa saja gitu. Yang kaya ya alhamdulillah, yang nggak punya itu ya ojo terus ribut ngurusui wong sing sugih. Biasa-biasa saja, nggak usah terlalu dipikir. Hidup ini sementara saja, ibu-ibu ya. Ya, kita punya uang alhamdulillah, nggak punya uang ya dinikmati saja. Mau makan juga sepiring toh gitu. Pemanis tua-tua ini apa amar orang piring? Nggak mungkin toh.
sepiring merah kebak gitu. Ya. Masya Allah, malah kelebihan. Baik, ibu-ibu, mohon maaf. Padahal saya mau rapat. Makasih Bu Dia ya. Bu Ketua, makasih waktunya diberikan kepada saya dan mohon maaf ibu-ibu ya. Ini banyak guyonnya supaya tidak ngantuk ya. Walaupun minkum, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.